Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan materi mengenai pengembangan bahan ajar tematik, di mana di sini ada beberapa anggota kami. Yang pertama ada Risma Ardianti, yang kedua ada Windila Santoso, yang ketiga ada Ayu Puji Lestari, yang keempat ada Riasatul Habibah, yang kelima ada Okianda Resta, yang keenam ada Diah Yulianingsih, dan yang terakhir ada Fatih Azan Nabila. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Silakan Mbak Diah untuk menjelaskan materi pertama mengenai tentang pengertian pembelajaran tematik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu teknik dari pembelajaran terpadu yang mengaitkan konsep-konsep dari beberapa mata pelajaran dengan tema sebagai pemersatu. Tema merupakan alat untuk mengenalkan berbagai konsep dan pengetahuan kepada siswa secara utuh, sehingga bermakna bagi kehidupannya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windila. Yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan informasi alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Ya, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bahan ajar menurut Majid. Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain yang pertama yaitu ada petunjuk belajar atau petunjuk untuk siswa ataupun guru. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja, dan yang terakhir ada evaluasi. Dengan menggunakan bahan ajar, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Habibah. Silakan. Yang selanjutnya ada pembelajaran tematik. Sumber belajar utama dapat menggunakan bentuk teks tertulis, seperti buku, majalah, brosur, surat kabar, poster, atau berupa lingkungan. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik tergantung wawasan pengatasnya dalam mengelola bahan disampaikan oleh Mbak Risma. Langkah-langkah utama dalam pengembangan bahan ajar terdiri atas 3 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, menyusun peta bahan ajar, dan membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar. Analisis kebutuhan bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Langkah selanjutnya yaitu menyusun peta bahan ajar. Penyusunan peta bahan ajar dilakukan untuk
untuk mengetahui ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fatih. Dalam menyusun peta bahan ajar, setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan, tahap selanjutnya dalam pengembangan bahan ajar yaitu menyusun peta bahan ajar. Menurut Teknisnas, dilakukannya pemetaan bahan ajar memiliki beberapa kegunaan, antara lain untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang diperlukan, untuk mengetahui urutan bahan ajar, untuk menentukan sifat bahan ajar. Adapun sifat bahan ajar ada dua macam, yaitu dependent, tergantung, yang kedua independent, berdiri sendiri. Bahan ajar dependent adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain. Adapun bahan ajar independen adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau dalam penulisannya tidak harus memperhatikan terkait dengan bahan ajar yang lain. Yang sudah disampaikan sebelumnya tentang penulisan bahan ajar, selanjutnya peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah ketahui beberapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Kegunaan peta kebutuhan bahan ajar antara lain ada 3. Untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang ditulis, yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar seperti apa nantinya. Yang ketiga, untuk menentukan sifat bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Oki. Langkah bahan ajar yang selanjutnya yaitu membuat bahan ajar. Nah, masing-masing bentuk bahan ajar itu memiliki struktur yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap masing-masing struktur bahan ajar agar dapat mengembangkan dengan baik dan benar. Nah, struktur bahan ajar tematik itu meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, dan materi pokok, informasi pendukung, latihan tugas, atau juga langkah kerja, dan juga yang terakhir adalah ada penilaian. Nah, mungkin itu pemaparan sedikit materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.